Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem instrumentasi dalam pengendalian suhu pada pengering heat pump industri dengan beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Saman Alfarisi, kemudian ada Ilyasan Afan Faza, ada Demas Chandra Permana, ada Farhani Wardah, ada Hanfina Azra Syahida, dan ada Humam Al-Haisam. Nah, jadi untuk latar belakang perusahaan ini kami mengambil dengan studi kasus dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Indonesia yang memiliki pabrik di Bandung. Pabrik ini memiliki proses pengeringan bahan baku farmasi yang merupakan langkah kritis yang mempengaruhi kualitas produk akhir, termasuk bahan untuk tablet, kapsul, dan sediaan farmasi lainnya. Nah, untuk sistem pengering heat pump ini digunakan di PT Kimia Farma Bandung untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kualitas produk yang baik. Dan PT Kimia Farma menggunakan sistem pengering heat pump yang dirancang untuk menjaga suhu pengeringan yang presisi sehingga menghasilkan produk yang memenuhi standar farmasi dengan lebih sedikit energi yang digunakan. Saya akan menjelaskan yang pertama ini ada komponen utama dalam sistem instrumentasi untuk heat pump di PT Kimia Farma. Nah, untuk yang pertama itu ada sensor dan transdusernya, dan untuk sensornya ada dua, yaitu ada sensor suhu dan juga sensor kelembaban. Sensor suhu di sini menggunakan sensor RTD untuk memantau suhu ruang pengering secara presisi dalam proses produksi farmasi untuk menghindari degradasi bahan aktif. Kemudian sensor kelembaban menggunakan sensor kelembaban kapasitif untuk mengatur kondisi udara dalam pengering, memastikan kadar kelembaban tetap dalam rentang yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada pengolah sinyal. Nah, untuk pengolah sinyalnya juga ada dua. Yang pertama ada amplifier dan yang kedua ada filter aktif. Nah, untuk amplifier digunakan untuk memperkuat sinyal dari sensor suhu sebelum diolah oleh sistem kontrol. Dan untuk filter aktifnya digunakan untuk memastikan bahwa sinyal yang diproses oleh pengontrol tidak terganggu oleh noise yang bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam kontrol suhu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengolah data. Untuk pengolah datanya di sini ada PLC Siemens S7 1200. Digunakan untuk mengontrol suhu dan kelembaban dalam sistem pengering, menjamin kondisi yang optimal untuk bahan baku farmasi yang sensitif terhadap perubahan suhu. Dan yang keempat ada aktuator. Untuk aktuatornya, di sini ada katup kontrol solenoid untuk mengatur aliran refrigeran di dalam sistem heat pump, menjaga suhu pengering tetap stabil. Dan yang terakhir ada interface untuk operator. HMI atau Human Machine Interface digunakan untuk memberikan antarmuka bagi operator untuk memonitor kondisi pengering dan melakukan perubahan set point sesuai kebutuhan proses produksi. Oke, di sini ada diagram bloknya untuk sistem heat pump ya. Oke, pertama sistem akan membaca sensor suhu menggunakan sensor termokopal. Kemudian setelah sensor membaca sensor suhu, selanjutnya sistem akan membaca sensor kelembaban. Sistem akan membaca sensor kelembaban dengan sensor kelembaban kapasitif, dan kemudian hasil pembacaan sensor akan diperkuat oleh amplifier dan juga akan difilter menggunakan filter sinyal. Dan setelah sinyal pembacaan sensor diperkuat, data akan diolah oleh PLC Siemens S7, dan kemudian PLC akan mengontrol aktuator, yaitu akan mengontrol katup kontrol ya solenoid, dan kemudian akan juga mengatur kompresor heat pump. Dan kemudian sistem akan memberikan hasil monitor dari apa dari proses sistem kepada monitor yang akan dilihat oleh Human Machine Interface atau HMI.
Selanjutnya ada spesifikasi komponen sistem instrumentasi. Yang pertama ada sensor suhu RTD PT100. Untuk modelnya di sini ada PT100 Class A. Untuk rentang suhunya dari minus 50 derajat Celcius hingga plus 250 derajat Celcius. Untuk akurasinya 0,15 ditambah 0,002 T derajat Celcius, di mana T ini adalah suhu dalam derajat Celcius. Nah, output dari ini adalah resistansi yang berubah sesuai suhu diukur dalam ohm. Next. Yang kedua ada sensor kelembaban atau Honeywell HIH 4000 series. Rentang pengukuran kelembabannya dari 0% hingga 100% RH atau relative humidity. Untuk akurasinya plus minus 2% RH pada suhu 0 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Nah, di sini respon waktunya kurang dari 5 detik untuk perubahan 63% pada lingkungan RH yang berbeda. Yang ketiga ada penguat sinyal INA 125 Instrumentation Amplifier Texas Instruments. Untuk gainnya variabel dapat disesuaikan antara 1 hingga 10.000. Untuk voltase catu dayanya plus minus 2,25 volt hingga plus minus 18 volt. Nah, di sini keunggulannya memiliki offset dan drift yang rendah, sangat penting untuk menghindari kesalahan pada pengukuran suhu dan kelembaban yang ada. Selanjutnya, yang keempat ada filter aktif dengan tipe model low pass active filter, modelnya TL074 quad op amp, frekuensinya 10 Hz, konfigurasinya untuk filter Butterworth mendapatkan respon flat di daerah frekuensi cutoff. Aplikasinya digunakan untuk menghilangkan noise yang berasal dari sumber listrik atau gangguan elektromagnetik. Yang kelima ada PLC dengan model Siemens S7 1200 CPU 1214C. Input digitalnya ada 14, input analognya ada 2, dan output digitalnya ada 10. Untuk memori programnya itu 100 KB, cocok buat aplikasi pengendalian proses kompleks seperti pengeringan. Yang keenam ada katup kontrol, modelnya itu Parker 7321B, jenisnya normally closed, direct operated stainless valve, material badannya itu terbuat dari pinangan brass dan coilnya dilindungi oleh material NEMA 4. Tekanan operasional maksimumnya adalah 10 bar, cocok untuk aplikasi dalam sistem heat pump refrigeran. Selanjutnya yang ketujuh ada kompresor heat pump. Modelnya Copela Scroll GR Series, kapasitasnya 3 power, terus voltasenya 380, satu dayanya 3 fase. Tekanan discharge-nya itu maksimal 32 bar. Yang terakhir ada Human Machine Interface dengan model Siemens KTP700 Basic. Yang terakhir ada Human Machine Interface dengan model Siemens KTP700 Basic dengan layarnya itu 7 inci, TFT color, resolusinya itu ada di 800 x 400. Terus dia itu bisa touchscreen dengan beberapa tombol hardware untuk akses cepat. Fitur utamanya menampilkan data real-time dari suhu dan kelembapan, memberikan alarm jika terjadi deviasi dari setpoint, serta kontrol manual jika diperlukan. Next, selanjutnya ada evaluasi kerja sistem. Yang pertama ada stabilitas dan presisi kontrol suhu. Dengan menggunakan PLC Siemens S7 1200 dan sensor RTD PT100, suhu ruangan pengaring dapat dijaga dengan akurasi 0,5 Celcius dari setpoint. Ini sangat penting untuk proses farmasi yang memerlukan kestabilan menghindari degradasi bahan aktif. Uji coba pada batch pertama menunjukkan bahwa suhu dapat dijaga konsisten antara 60 Celcius hingga 65 Celcius sepanjang durasi pengeringan itu. Terus pengujian fluktuasi suhunya
menunjukkan bahwa sistem dapat merespon perubahan beban bahan dalam waktu kurang dari 10 detik yang memastikan suhu tidak turun drastis ketika ada perubahan kondisi. Yang kedua ada efisiensi energi. Koefisien performa sistem heat pump yang digunakan memiliki COP atau Coefficient of Performance rata-rata 3,5 hingga 4, yang menandakan bahwa untuk setiap satuan energi listrik yang digunakan, sistem menghasilkan 3,5 hingga 4 kali energi dalam bentuk panas, sehingga perbandingan sistem pengayun konvensional biasanya memiliki efisiensi yang jauh lebih rendah. Biasanya itu sekitar 0,8 hingga 1,2. Terus pengurangan konsumsi energinya itu berkurang hingga 30-40% dibandingkan dengan sistem resistif konvensional yang sebelumnya menggunakan pemanas listrik tanpa penghematan dari panas buangan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada keamanan operasional. Untuk pengamanan operasional ini, penggunaan 2 sensor suhu di 2 titik berbeda dalam ruangan pengering telah menunjukkan kendala tinggi dalam mendeteksi kesalahan atau deviasi. Yang kedua ada proteksi overheat. Ketika suhu mencapai di atas ambang batas yang diizinkan, yaitu 70 derajat Celcius yang beresiko merusak bahan baku farmasi, katup solenoid akan menutup aliran refrigeran untuk menghentikan proses pemanasan dan kompresor akan dimatikan. Yang keempat, ada evaluasi kualitas produk. Sistem pengering heat pump ini dirancang untuk menjaga kelembapan akhir bahan baku pada level 1-2%. Selanjutnya ada dampak terhadap potensi farmasi juga. Pengujian lebih lanjut dilakukan pada bahan aktif yang sudah dikeringkan, dan hasil analisis laboratorium menunjukkan tidak ada degradasi signifikan dan bahan aktif selama proses pengeringan, yang berarti proses berjalan dengan baik dan sesuai standar farmasi. Yang kelima ada pengurangan emisi dan dampak lingkungan. Heat pump menggunakan refrigeran R410A yang merupakan refrigeran dengan potensi perusakan ozon 0 dan potensi pemanasan global yang lebih rendah dibandingkan dengan refrigeran lama seperti R22. Ini berarti bahwa sistem tidak hanya lebih efisien secara energi tetapi juga ramah dengan lingkungan. Ada emisi CO2, sistem ini berkurang hingga 40% dibandingkan sistem konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.